Halo semuanya, welcome back to my channel. Pada kesempatan konten kali ini, saya akan membahas soal-soal tentang fisika ya, khususnya projectile motion sebagai salah satu soal latihan buat kalian mempersiapkan block test ya. Nah, kalian bisa download soal ini, saya sudah berikan linknya di dalam kolom deskripsi ya. Sekarang kita akan langsung masuk ke dalam pembahasannya. Nah, ini adalah soal yang pertama ya. Soal ini tuh ada multiple choice dan nanti ada esainya gitu. Nah, kita lihat ya. Which one of the following is true statement concerning the vertical component of the velocity and the acceleration of projectile when it is at its maximum height? Jadi kalau kamu melakukan atau melempar benda bentuknya projectile seperti ini, membentuk sudut theta, dan ini di maximum height. Maximum height itu artinya di posisi paling tingginya. Nah, yang mana nih statement yang betul? Di sini ada dua nih ya, vertical komponennya sama acceleration. Nah, vertical komponennya, nah kita lihat nih, vertical komponen itu bagian yang kalau kamu lempar pertama tuh yang ini, ya, V initial part yang Y-nya. Nah, kalau di maximum height, dia tuh sudah nggak ada, ya, sudah nol. Jadi V finalnya untuk yang vertical komponennya itu nol kalau dia sudah mencapai maksimum height. Karena kalau nggak nol berarti dia tetap akan terus naik dong. Ya dong logikanya kalau dia masih ada vertical komponennya, dia pasti akan terus naik. Di situ berarti kalau maximum height V finalnya nol. Berarti jawabannya itu antara C atau D. Nah, untuk acceleration di sini adalah dia bilang definitionnya free fall G. Nah, free fall G ini dimanapun posisinya dia tetap sama ya. Jadi jawabannya untuk yang nomor satu ini adalah delta ya. Mau dia dari initial, dari titik paling tinggi, titik paling jauh, di titik manapun, acceleration tetap berlaku, yaitu gravitation yang G itu ya. Ini adalah yang nomor satu. Sebelum bahas yang nomor dua, ini saya kasih tahu lagi. Kalau yang horizontal komponen Vx ini, ya, Vx ini di titik manapun itu dalam hal teori ini ya, ini kan menjawab soal teori ya, teorinya dan karena air resistance-nya itu diabaikan biasanya itu sama semuanya ya, air resistance-nya ignore gitu ya. Jadi Vx ini itu konstan ya, ingat ya. Jadi Vx itu konstan karena dianggap air resistance-nya itu di-ignore, diabaikan. Ya. Kita akan lanjut ke soal berikutnya yaitu soal nomor 2 ya guys. Oke, a stone is thrown at an angle to horizontal, ignoring air resistance. Nah, the horizontal component of the initial velocity of the stone determines the value of. Jadi kita tahu kalau ini V berarti ada yang namanya horizontal ya, horizontal komponen. Nah, ini Vx. Nah, rumus yang kalian sudah dapat Vx sama dengan V cos theta ya. Nah, nilai ini bisa menentukan apa saja. Nah, yang pasti dia bisa menentukan nilai ini ya, maksimum atau range-nya ya. Ya, ini kan distance itu sama dengan Vx kali time-nya. Ya, jadi range itu udah pasti. Ini range, range, dan range. Nah, pertanyaannya, apakah maksimum height dan time of flight ditentukan dari komponen Vx? Kalau kamu perhatikan rumus yang ini, jadi V final, VI, plus GT, dan V final square, V initial square, plus 2GH. Kamu bisa perhatikan ya, variabel maximum height itu ada di sini. Saya geser dulu ya. Ya, ini variabel maximum height. Time of flight itu ada di sini ya. Nah, namun sayangnya Vx ini itu bukan yang ini guys ya. Ini bukan yang ini. Ini tuh sebenarnya Y komponen, rumus-rumus yang ini nih. Ini untuk Y komponen. Jadi untuk VY sebenarnya. Ya. Ini tuh untuk yang VY. Di mana rumus VY itu kan V sin theta kita tahu. Nah, rumus yang inilah yang nanti masuk ke VI ini gitu loh. Ya. Jadi jawaban untuk nomor 2, horizontal komponen dari velocity ini hanya menentukan range only. Itu jawaban nomor 2 ya guys. Kita akan lanjut ke soal berikutnya, nomor 3. Ya, nomor 3 ini soal teori ya. A ball is thrown horizontally from the top of the cliff. Resistance-nya lagi-lagi diabaikan ya, ignore ini. Which is the following diagram best represents the subsequent path of the ball. Jadi ini jawabannya adalah yang C. Oh, jelas bercanda. Jawabannya yang A ya, sorry. Jadi nomor 3 itu
nggak mungkin D ya, ini salah, C juga salah, B juga salah ya. Jadi yang betul A ya. Ini secara teori ya, air resistance diabaikan ya. Nanti kalian akan lihat kalau air resistance yang dihitung itu bagaimana di soal-soal yang esai ya. Jadi nomor 3 itu jawabannya A ya. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 4. A stone is projected horizontally from the top of the cliff. Ini mirip kayak tadi nih. Air resistance diabaikan, which of the following correctly describes what happened to horizontal component and to vertical component. Nah, jadi kalau kita lihat ya, ini cliff, terus ada batunya, dilempar begini ya. Dilempar, ini V, terus dia projectile seperti ini. Nah, di bawah sini, apa yang terjadi? Di bawah situ tetap masih ada Vx sebetulnya, ini Vx, tapi ada yang namanya, di sini muncul yang namanya Vy, betul? Karena dia udah free fall nih. Awalnya itu di sini 0 nih, sebenarnya 0. Nah, jadi kita bisa tahu kalau yang namanya Vx itu, horizontal komponen itu konstan. Ya, tapi vertical component velocity-nya itu dia increase. Jadi nomor 4 itu pasti D ya. Nomor 4 jawabannya adalah yang bagian D. Kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 5. Two identical metal spheres X and Y are released at the same time from the same height above the horizontal ground. Sphere X falls vertically from rest. Sphere Y projected horizontally was as shown below ya. Lagi-lagi diabaikan ya. Nah, which of the following statement is correct? Nah, soal seperti ini saya pernah lakukan eksperimen ya. Jadi secara teori karena dia ketinggiannya sama, resistance-nya juga diabaikan, maka waktu tempuh di sini akan sama dengan waktu tempuh di sini ya. Jadi jawaban paling tepat itu antara ini same time ya. Ini betul ya, C dan D. Tapi alasannya nih, alasannya kalian bisa perhatikan ya, yang D itu salah. Jadi nomor 5 itu nih, because horizontal doesn't affect vertical motions ya. Jadi jawabannya yang C ya. Bukan karena yang D ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 6. The diagram below shows the trajectory of the ball thrown into the air. There is no air resistance, lagi-lagi diabaikan. Which arrow gives the direction of resultant? Nah, resultant ya. Jadi di posisi X itu tentu dia ada yang B. B ini horizontal ya, ini Vx-nya. D ini Vy-nya. Nah, tapi ditanya resultannya. Resultan itu pakai vektor, guys. Jadi sebenarnya ini Vx. Nah, ini tuh Vy. Resultannya itu kayak kamu bisa pakai Pitagoras ya kalau menghitung nilainya ya. Nah, ini tuh jadi yang benar tuh jawabannya yang C, guys ya. Itu jawaban yang nomor 6. Kita lanjut lagi ke soal nomor 7. Soal nomor 7, a stone is thrown from the top of cliff. Oke, bla bla bla, kalian bisa baca ya. Lagi-lagi air resistance diabaikan, acceleration of free fall G. What is the horizontal velocity of the stone, time, bla bla bla. Nah, dia ini kita gambarin dulu ya trajectory path-nya. Dia kan kurang lebih jatuhnya begini kan. Nah, seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, di sini kan ada yang namanya Vx, yaitu V cos theta. Nah, di sini juga ada yang namanya Vx. Nah, Vx ini itu konstan dimanapun posisinya, ya, dimanapun posisinya dia itu konstan. Jadi horizontal velocity di sini nilainya masih sama, yaitu V cos theta, seperti itu ya. Kita akan lanjut ke soal yang berikutnya. Tapi mungkin ditanya nih, kalau ditanya menentukan Vy-nya bagaimana? Nah, kita lihat ya, di sini inisialnya kan Vy-nya kan V sin theta nih. Nah, di sini tuh juga ada nih ya, V-nya, V finalnya. Kalian bisa menggunakan, oh ini nggak dikasih tahu datanya ya, ada height-nya atau T-nya ya. Kalau dikasih tahu T-nya atau height-nya sih bisa sih menggunakan hubungan itu sih. Tapi karena ini nggak ditanya, ya sudah, kita skip aja ya, biar cepat kontennya. Kita lanjut ke soal nomor 8. A particle is projected horizontally with speed v from height h. It lengths a horizontal distance r from the point of launch as shown in the diagram below. Second particle is projected horizontally with the same height. Nah, tapi speednya 2v. Neglected the air resistance. Nah, jadi perbandingan nih bagaimana nih? Kalau ada sekarang bola, dia ininya 2v. Kira-kira perbandingannya gimana nih? Apakah lebih jauh? Pasti lebih jauh ya. Nah,
Kalian bisa perhatikan hubungannya ini. Jadi kalau distance itu kan V kali T. Ya, ini yang horizontal komponen ya. Jadi yang mempengaruhi si distance ini hanya dari velocity ya. Karena ketinggiannya sama, time-nya pasti sama. Ini distance 1, ini distance 2. Ini 2V, ini T. Ya. Kalian bisa lakukan perbandingan kayak gini. Time-nya sama, V-nya sama. Jadi D1 per D2 itu 1:2. Kalau D1-nya itu R, berarti D2-nya adalah 2R. Ya, akan lebih jauh 2 kali lipatnya. Lanjut guys ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 9. Soal nomor 9 ini udah esai ya. Oke, esai ini guys. This question is about projectile motion. A small steel ball is projected horizontally from the edge of a bench. Flash photograph of the ball are taken at 0.1 second intervals. The resulting bla bla bla, ya baca aja ya. Oke, ini jadi ada bola, dia projectile motions. Use the diagram to determine the constant horizontal speed of the ball. Oke, constant horizontal speed ya. Nah, berarti rumusnya apa nih guys? Vx distance over time. Kalian bisa lihat nih posisinya. Kalian bisa lihat. Ini yang horizontal dulu ya. Berarti yang ini nih. Ini kan 20, ini berarti 10. Ini berarti berapa nih? 12, 12, 14, 16, 18 ya. Ini garis ini 18 guys ya. Jadi 18 cm. 18 cm dalam waktu 0,1 second. Berarti jawabannya 180 cm per second guys ya. Lalu bagaimana menentukan acceleration of free fall? Nah, acceleration free fall-nya itu kalian bisa perhatikan. Nah, datanya kalian boleh pakai yang ada di sini ya. Saya menggunakan data, kalau mau data paling ini nih, ini 80 ya. 80 di sini ya. Ini sekarang adalah yang, karena free fall udah pasti harus lihat yang apa vertikal maksudnya, sumbu Y-nya. Ini 80 cm ya. Dalam waktu berapa nih? 1, 2, 3, 4. Itu kan 4 interval, berarti 4 kali 0,1 second, itu berarti dalam waktu 0,4 second ya. Nah, kita coba hitung. Kalian boleh pakai formula yang kalian tahu ya. Ini dari blok test sebelumnya. Jadi H sama dengan VIT plus setengah GT square. Height-nya tadi 80 cm, jadi 0,8 meter. V initialnya, dia start from rest ya, karena free fall sumbu Y ya. Tambah setengah kali G kali T. T-nya itu kamu ambil tadi 0,4 square. Kalian coba hitung, di sini saya dapetin G-nya nilainya adalah 10 meter per second square ya. Boleh pakai kalkulator guys, biar cepet. Oke? Ini untuk nomor 9 yang A ya. Ya, oke, benar 9A. Nomor 9B di sini, mark on the diagram position of the ball 0.5 after projection. Nah, jadi kita harus tulis nih caranya. Jadi positionnya untuk distance itu udah pasti sebenarnya sih untuk yang X ya, ini yang untuk yang X-aksisnya ya. Maksudnya yang horizontal komponennya. Distance-nya itu tadi 180 cm per second ya, kali 0,5. Hasilnya di sini adalah 90 cm nih. Nah, kalau yang Y-aksisnya, kita bisa prediksi pakai formula yang sama. Ya, H sama dengan VIT plus setengah GT kuadrat. Berarti H-nya itu berapa guys? H-nya yang ditanya. Ini 0. Setengah, 10, ini waktu detik 0,5 kuadrat. Didapat nilainya di sini saya dapetin 125 cm. Sebenarnya 1,25 meter, convert ke senti 125 cm ya. Beberapa dari guru kalian mungkin ada yang mengasumsikan formulanya kayak gini ya. Jadi H VIT plus setengah GT kuadrat, height ini 0 tambah setengah, ini mungkin min 10 ya. T-nya, jadi nanti didapat height-nya itu ntar min 1,25 meter, artinya tuh G-nya itu dianggap negatif karena ke bawah gitu. Berarti height-nya itu ke bawah tuh sejauh min 1,25 ke bawah gitu ya. Jadi minus itu kalian nggak usah pusing gitu ya, karena arahnya aja yang berbeda seperti itu ya. Jadi kita harus mark ini ya. Sekarang kita mark 90 cm dan 125. Kurang lebih 90 cm itu ada di sini untuk yang X-nya. Ini kan 90. Dan 125. Nah, ini 90 ya.
125 itu ini kan 130 guys. Berarti ya di tengah-tengahnya nih. Kita kasih mark aja. Di tengah-tengahnya kurang lebih di sini ya. Oke, ini marknya. Nah, itu yang B. Untuk yang C, a second ball is projected from the bench at the same speed as the original. The ball has small mass so that the air resistance cannot be neglected. Sekarang air resistance-nya nggak boleh diabaikan. Nah, draw on the diagram the approximate shape. Ini kira-kira shape of path you will expect the ball to take. Nah, bagaimana nih guys? Coba kalian boleh berlogika, berpikir bernalar. Apa akibatnya kalau ada hambatan atau gesekan udara gitu ya? Trajectory secara apa? Teori dia tuh begini ya, yang warna merah tuh. Sorry ya, agak berantakan. Ini yang merah nih, ini yang merah guys ya. Nah, karena ada gesekan udara, berarti logikanya dia nggak akan sesuai yang merah ini. Dia pasti lebih kecil, lebih pendek. Nggak mungkin nyampe jauh. Jadi kemungkinan tuh seperti ini ya. Ya, ini kalian kira-kira aja ya. Tidak perlu terlalu ekstrim sampai begini sih, jangan. Ya, kira-kira aja. Ini gambarnya saya juga agak kurang smooth ya. Kalian kalau print mungkin lebih bagus gambarnya ya. Nah, kurang lebih begitu. Ya, yang pasti tidak mungkin merah atau apalagi tidak mungkin yang warna orange. Ini nggak mungkin banget. Ya, impossible ini. Impossible ya. Jadi yang betul itu yang trajectory yang warna biru ya. Oke, bisa ya. Jadi nanti kalian boleh gambar aja di kertas kalian ya. Ini saya hapus dulu aja kali ya. Oke. Kurang lebih begitu. Ini saya gambar halus aja deh. Sip. Lanjut guys ke soal berikutnya. As usual, kalau ada pertanyaan, boleh taruh di dalam kolom komentar atau boleh WA ke saya. Kita lanjut ke soal nomor 10. Nah, nomor 10 ya. Antonia stands at the edge of vertical cliff and throws a stone upwards at the angle of 60 bla 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 bla. Oke. The stone leaves ini ada datanya. Nah, ini di-ignore ya. Calculate the maximum height reached by the stone. Nah, ini maximum height berarti kita harus pakai yang namanya rumus sumbu Y. Nah, kita cari dulu nih yang namanya Vy sama Vx-nya ya. Vx itu V, ini V. Yang ini cos, yang ini sin ya. Jadi ini 60, sorry kok 60 sih. V-nya itu 8. Ini sin. 8 kali sin 60 ya. Nah, ini kalian hitung sendiri, hitung sendiri. Di sini saya dapetin ini 4/3, yang ini dapatnya 4 ya. Meter per second ya. Jangan lupa, meter per second, meter per second. Oke. Sekarang kita mau mencari tinggi maksimum. Nah, tinggi maksimum kalian bisa menggunakan formula untuk yang ini ya. Tinggi maksimumnya berarti V final square sama dengan V initial square ditambah 2GH. Nah, syarat dari maksimum height, ininya 0, V finalnya. V initialnya berarti ini kamu pakai yang komponen dari Y ya. Vy itu berarti 4/3 di square. Di sini saya mendapatkan nilai height-nya itu nilainya 2,4 meter. G saya masukin negatif karena arahnya ke bawah ya, berlawanan ya. Saya ngikutin. Jadi height-nya 2,4 meter, tapi ini nih kalau ditanya 2,4 meter ini dari mana nih? Acuan 2,4 meter itu dia dari sini nih. Ini maksimum stone-nya. Ini 2,4 meter. Habis nggak dikasih tahu tinggi cliff-nya berapa. Ini kan ada cliff-nya, ini kan ada apa lautnya kan. Nggak dikasih tahu tingginya. Jadi saya nggak mengukur patokan nolnya itu dari yang tinggi cliff-nya ya. Itu 2,4 meter. Untuk yang B, horizontal distance travel by the stone, itu gampang banget. Ya tinggal D, Vx kali time. Nah, Vx itu tadi kalau nggak salah, Vx-nya itu 4 ya. 4, nah ini tinggal kalikan 3. Ya. Jadi 4 kalikan 3. Hasilnya adalah 12 meter, guys. Oke, bisa ya untuk yang nomor 10. Lanjut ke soal nomor 11. Nomor 11 ini tentang projectile lagi. A stone is projected
horizontally bla 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 bla. Oke, sekarang ini ada tingginya nih 70 ya. Tapi yang ditanya di sini adalah deduce the stone strikes speed-nya nih. Ini menggunakan skill factor. Jadi begini, saya jelaskan kembali ya. Ini bola dilempar horizontal, dia jatuh kayak begini kan. Nah, sebetulnya kan di dalam di bawahnya ini nih ada dua komponen. Ingat, komponen X itu konstan, dia berarti tetap 15 meter per second, tapi Y-nya ini dia ada nih karena dia free fall, awalnya dia 0. Nah, Vy ini yang kalian harus cari. Nah, cari dahulu Vy-nya ini berapa, guys? Jadi kita cari ya, Vy-nya ini berapa kan itu ditanya. Nah, pakai, ada height-nya nih ya. Time-nya nggak dikasih tahu soalnya. Berarti pakai rumus yang nggak ada time-nya ini ya. V final square, V initial square plus 2GH. Nah, finalnya yang ditanya 0 tambah 2 kali ini negatif 10, height-nya itu dianggap ke bawah negatif 70. Nah, ini berarti V final-nya adalah akar dari 1400 meter per second. Ya, jadi ini adalah akar 1400 meter per second ya. Angkanya agak jelek ya. Nah, tapi itu belum selesai. Sekarang kita diminta deduce. Jadi itu ada dua komponen kan. Satu begini 15. Satu begini nih. Saya geser ya vektornya. Ini akar 1400. Jadi bola itu tuh akan masuk ke dalam permukaan air tuh sebenarnya miring ya. Miring tuh begini. Nah, dia bilang speed. Berarti R. Resultannya itu berapa? Langsung aja ya pakai yang namanya Pitagoras. Itu jadi 15 kuadrat tambah 1400 di square. Di sini saya dapat pakai kalkulator, hasilnya itu sekitar 40,3 meter per second ya, kurang lebih mendekati jawaban yang diminta, guys. Nah, bagian B-nya kita diminta menggunakan ini, mencari angle-nya. Nah, ini vektor lagi nih ya, angle terhadap surface of the sea. Nah, jadi yang surface of the sea itu yang ini, yang horizontal. Memang kebiasaan tuh kebanyakan horizontal. Jadi kalian bisa pakai rumus ini ya, Arkestan ya, Arkestan dari yang Vy over Vx-nya. Nah, jadi Arkestan dari Vy-nya itu akar 1400 Vx 15. Di sini kalau nggak, ya saya dapetin ya, kalian buat kalkulator lagi. Oke, guys. Kalau saya ada salah hitung, boleh please tolong diralat ya, kasih tahu ya. Sip, ini jawabannya untuk yang nomor 11. Sebentar lagi ke soal berikutnya, soal terakhir nomor 12 ya. Soal nomor 12 adalah sebagai berikut. Nah, a golfer hits a golf ball at point A. Nah, the ball land at point D as shown in the diagram. Ini dia same level. Oke. Dia nggak ada angle-nya, tapi dia udah ini sih, udah pisahin fx and fy-nya. Maximum height reached by the golf ball. Nah, range of the golf ball. Ini ternyata time flight-nya itu 6 second. Sebenarnya paling gampang sih yang ngerjain yang B dulu. Ini distance-nya itu. Range itu maksudnya dari sini ke sini. Ini disebut range. Jarak terjauhnya itu berapa? Tinggal begini kan? Nah, tadi berapa second tuh? Kalau nggak salah tadi 6 second ya. A ke D kan 6 second. Berarti ini 6. V-nya ya pakai 20. Udah gampang banget. 120 meter, guys. Untuk maksimum height-nya, kamu perlu pakai yang rumus ini. V final square, V initial square plus 2GH. Nah, ingat ya. Ingat, guys. Kalau di sini adanya cuma 20. Yang ke atas tuh udah nggak ada 0. Jadi ininya 0. Inisialnya 30 square tambah 2 kalikan. Nah, ini berapa nih? Ini negatif 10 kali height. Sini saya dapetin height-nya itu 45 meter. Positif artinya dia tuh ke atas. Betul ya. Sesuai dengan arah speed-nya. Oke, bagaimana guys? Semoga video ini bisa membantu kalian persiapkan diri lebih baik ya. Kalau kalian punya pertanyaan, boleh WA ke saya atau taruh di dalam kolom komentar. Kita akan ketemu di video selanjutnya untuk membahas soal yang lain. Terima kasih ya.